Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bayu Sabdani, NPM 06 2018 107065. Oke, sini saya akan mempraktekkan pengimplementasian dari database ke project Java. Oke, yang pertama, kita buat package, yaitu ada controller, database, model, Oracle Java, dan view. Oke, jika sudah terbuat, maka kita buat kelasnya, yaitu di controller ada transaksi, lalu di database ada kelas koneksi yang digunakan untuk mengkoneksi Java ke database, lalu di model ada kelas setter-getter, yaitu ada detail pemesanan, kategori, kurir, pegawai, pelanggan, pemasok, pemesanan, dan produk. Lalu di Oracle Java ini adalah main-nya, kelas main. Lalu di view ini adalah kelas JFrame, yaitu bentuk dari projectnya seperti ini. Oke, untuk yang pertama kali kita buat yaitu di database, lalu kelas koneksi ini. Oke, di kelas koneksi ini ada objek dari connection yang diambil dari library connection ini. Jadi sebelumnya itu dipasang dengan OJDBC versi 14, yaitu cara memasangnya yaitu add jar ini. Lalu kita pilih OJDBC 14 ini, lalu open seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke kelas koneksi. Di kelas koneksi ada objek connect yang terbuat dari library connection. Lalu ada objek db yang terbuat dari statement, library statement. Lalu ada objek database yang isinya yaitu username dari database kita, database ini. Oke, jadi kita membuat project ini harus ada database terlebih dahulu. Kita buat database terlebih dahulu. Jadi di sini sudah ada database yang saya beri username Oracle Java, untuk passwordnya Oracle Java 123. Oke, lalu di konstruktor koneksi ada fungsi untuk mengkoneksikan Java ke database, yaitu dengan cara seperti ini, connect sama dengan driver manager get connection JDBC Oracle tin at localhost 1521 sama ada XE ini. Ini tergantung dari kode dari database-nya. Untuk mengeceknya yaitu dengan cara select SJS context user renov instant name from dual. Jadi untuk mengeceknya yaitu dengan cara ini, maka akan terlihat bahwa database-nya memiliki localhost yang benar atau XE-nya itu bernama XE ini. Biasanya ada yang bernama EX
juga, tapi di database saya adalah XE. Oke, lalu kita isikan username dari database kita ya tadi, yaitu Oracle Java. Lalu passwordnya Oracle Java 123 ini. Lalu semisal jika sudah masuk, maka akan ke sistem out, print koneksi database sukses, maka akan tercetak koneksi database sukses. Semisal jika tidak masuk ke database-nya, maka akan tercetak koneksi database gagal. Lalu di fungsi getData ini dibuat dari library result set yang digunakan untuk mengambil data dari database nanti. Jadi untuk pengambilan data itu melalui getData ini. Untuk source code-nya seperti ini, create statement, lalu ada return db execute query. Ini digunakan untuk select saja. Lalu di fungsi manipulasi data ini digunakan untuk insert, update, dan delete data Java ke database. Jadi untuk DML-nya. Lalu untuk yang kelas koneksi sudah. Lalu yang kedua kita buat untuk kelas-kelas modelnya, yaitu setter-getternya. Yang pertama kita buat pegawai dulu. Di pegawai ada entitas atau entitas pegawai yang memiliki atribut ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Lalu kita buat setter-getternya seperti ini. Oke, untuk yang kelas pelanggan juga sama. Kita buat setter-getternya dari atribut-atribut pelanggan. Lalu di kelas pemasok juga kita buat setter-getternya untuk atribut pemasok. Di kelas pemesanan juga kita buat setter-getter pemesanan. Produk juga kita buat setter-getter produk. Di kurir sama, kita buat setter-getter dari atribut produk, kurir maksud saya. Lalu di kategori juga kita buat setter-getter dari atribut kategori. Lalu di detail pemesanan kita buat setter-getter dari atribut pemesanan, detail pemesanan. Oke, sekarang kita ke kelas pemesanan tadi. Itu ada release, ini digunakan untuk sebagai tampungan data array. Ini juga di setter-getter. Lalu kita ke controller. Oke, di controller ini untuk digunakan untuk mengambil data-data dari database. Jadi data-data dari database diambil lalu di set ke entitas tadi dari model-model tadi. Jadi untuk mengsetnya juga kita butuh import ini. Untuk mengambil kelas dari model kita butuh import dari model
seharusnya ini bisa pakai model titik bintang, langsung bisa. Lalu kita pakai database koneksi, ini library untuk mengkoneksikan. Lalu ada library dari ResultSet, SQL exception, simple date format, ini digunakan untuk tanggal, release, ini sebagai array-nya. Lalu Java util date ini gunakan untuk tanggal juga. Lalu di konstruktor public transaksi kita ambil objek koneksi AR koneksi, lalu kita ambil objek koneksi yang dibuat sebagai objek untuk fungsi-fungsi nanti. Jadi objek dari fungsi-fungsi nanti ada koneksi, AR pelanggan yang diambil dari objek ini, ada AR pegawai, AR kurir, AR produk, dan AR pemesanan yang digunakan sebagai objek release. Oke, di fungsi get data produk ini digunakan untuk mengambil data dari produk, kategori, dan pemasok. Jadi di sini kita mengambil datanya dari database kategori, pemasok, dan produk yang menggunakan perintah select kali from, lalu menggunakan perintah join juga untuk menyambungkan dari tabel produk, tabel kategori, dan tabel pemasok, lalu diambil datanya. Lalu kita simpan di array produk, yaitu yang disimpan yaitu dari data produk, kita simpan ke array produk. Lalu di fungsi get data pelanggan sama, kita ambil data dari database pelanggan, lalu kita set ke setter getter pelanggan tadi, kita simpan ke array pelanggan ini untuk data-data dari database pelanggan. Lalu get data pegawai juga sama fungsinya, konsep fungsinya juga sama, kita ambil datanya dari database, lalu kita set ke class setter getter tadi, lalu disimpan ke array-nya masing-masing. Get data kurir juga sama, seperti itu konsepnya. Untuk get data pemesanan ini konsepnya sama, hanya saja di get data pemesanan itu ada nested object, yaitu yang pertama kita mengambil data dari pelanggan, pegawai, kurir, dan pemesanan. Lalu yang objek yang kedua ini adalah kita mengambil dari pemasok, kategori, produk, dan detail pemesanan yang diset ke class setter getter tadi dan disimpan ke array pemesanan. Oke, lalu di fungsi insert transaksi ini digunakan untuk mengirim data-data yang kita inputkan di JFrame from nanti, maka akan terkirim
ke koneksi, ke fungsi koneksi ini, ke fungsi manipulasi data yang ada di koneksi ini, lalu akan ke set ke database. Oke, kita kembali ke transaksi. Untuk fungsi transaksi sudah semua. Lalu ke fungsi transaksi view. Lalu di kelas transaksi view kita import library dari OJDBC ini. Kita import library-nya, lalu kita import juga dari kelas model ini dan gunakan untuk mengset nilai-nilai yang ada di kelas setter-getter akan diset ke combo box di frame from. Jadi di sini ada fungsi dari show combo box pelanggan. Di fungsi combo box pelanggan ini kita akan untuk source code-nya ini digunakan untuk mengset nilai-nilai dari combo box pelanggan. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di combo box pelanggan ini sudah keset nama-namanya yang diambil dari database tadi. Lalu di show combo box pegawai konsepnya juga sama untuk mengset combo box tadi dengan nilai-nilai yang ada di database yang nilai-nilainya diambil dari kelas setter-getter. Kita lihat di combo box pegawai contohnya seperti ini sudah keset. Di combo box kurir juga sama konsepnya. Di kurir sudah keset. Combo box produk juga sama konsepnya seperti combo box pelanggan, pegawai, dan kurir untuk ngeset. Lalu di show tabel keranjang ini, di fungsi show tabel keranjang ini digunakan untuk mengset data yang kita inputkan lalu ditaruh di tabel keranjang ini yang ada di tengah ini. Jadi setiap kita menginputkan seperti ini, nah maka akan keset ke tabel keranjang terlebih dahulu. Lalu untuk fungsi harga total ini digunakan untuk perhitungan harga total. Di fungsi tabel pemesanan ini untuk membentuk tabel yang ada di sini atas kanan ini, dan juga untuk mengeset nilai-nilai yang kita simpan. Contohnya seperti ini. Jadi data yang sudah ada di keranjang ini kita klik button simpan. Ini tidak masuk ke tabel pemesanan karena datanya ketumpuk dengan ini. Jadi kita harus hapus terlebih dahulu dari database.
yang dihapus yaitu tabel dari detail pemesanan dan pemesanannya. Oke, jangan lupa kita commit. Oke, kita run lagi. Kita masukkan data lagi. Oke, lalu kita coba simpan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tabel yang ada di keranjang, data yang ada di keranjang akan tersimpan ke tabel pemesanan. Lalu kita lanjutkan lagi ke button simpan. Ini digunakan untuk mengset nilai-nilai yang ada di nilai-nilai yang dibutuhkan untuk tabel pemesanan yang nantinya akan dikirim ke tabel pemesanan. Lalu di button detail action perform ini digunakan untuk mencetak data-data dari data tabel pemesanan. Jadi contohnya seperti ini. Data di pemesanan kita klik dulu. Lalu kita lihat detail. Oke. Jadi fungsi lihat detail pemesanan digunakan untuk melihat detail-detail dari pemesanan seperti pelanggannya siapa, lalu pegawainya siapa, lalu kurirnya, lalu pemesanannya, lalu tentang perusahaannya, lalu untuk produk yang dipesan itu apa aja, jumlah stoknya, dan jumlah belinya, seperti itu. Kita cek apakah data yang ada di sini tersimpan ke database dengan menggunakan perintah select. Nah, di sini sudah terlihat bahwa datanya sudah tersimpan di database. Kita lihat detail pemesanan juga. Sudah tersimpan juga. Kita kembali lagi ke Java-nya. Kegunaan dari fungsi detail action. Dari detail pemesanan yang digunakan untuk mencetak saja. Lalu di button tambah ini digunakan untuk mengeset nilai yang kita inputkan masuk ke data tabel keranjang. Jadi contohnya seperti tadi yang saya contohkan. Nah, seperti ini. Maka akan keset ke tabel pelanggan. Ke tabel keranjang. Maaf. Lalu untuk mainnya
Ini yang dipanggil yaitu transaksi view, yaitu JFrame from-nya. Kita panggil supaya nanti saat di run keluar JFrame from-nya. Seperti ini bentuk dari JFrame from-nya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.